Empat unit rumah di Kompleks Perumahan Guru Sekolah Dasar Kecamatan Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara ludes terbakar. Kobaran api berawal dari salah satu rumah dinas guru yang sedang ditinggal pergi oleh penghuninya. Suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas dari salah satu rumah sempat membuat panik warga. 3 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Suara ledakan dari sebelah itu, jadi kukira apa, anak-anak ada bermain di belakang. Nggak ada 1 menit langsung banyak asap. Jadi, ku tengok, kebakaran samping rumah. Ku bilang, jadi bakar barang-barangku. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Antrean warga yang ingin mendapatkan BBM mengular di seluruh SPBU Kota Bengkulu dan sejumlah kabupaten dalam 3 hari terakhir. Kelangkaan BBM merata pada semua jenis BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Bahkan di tingkat eceran BBM di wilayah Kota Bengkulu juga kosong. Warga rela antri berjam-jam, bahkan hingga menginap di SPBU untuk mendapatkan BBM. Jelas merasa kecewa dengan kelangkaan BBM ini, nggak ada solusi. Andaikan kami ini ada solusi Pertamax lancar, mungkin kami bisa lari ke Pertamax. Andaikan eceran orang nimbun pun misal banyak, kami bisa lari ke eceran. Sementara itu, Gubernur Bengkulu menyatakan kelangkaan BBM ini akibat pasokan BBM harus didatangkan melalui jalur darat hingga membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, alternatifnya bagaimana? Untuk memastikan tidak kelangkaan BBM, Pertamina sudah saya datengin. Dia akan ambil dari Sumbar, Sumsel, Lampung, via darat. Kerugian Pertamina karena dampak alur ini 500 juta per hari. Akibat kelangkaan BBM ini, perekonomian di Provinsi Bengkulu terancam lumpuh, mulai dari sektor industri, transportasi, hingga sektor UMKM. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, BNN menyita 2 ton narkoba jenis sabu di Batam, Kepulauan Riau. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom menyebut kasus ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. BNN bersama tim gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau. Dalam operasi ini, petugas menyita barang bukti dari kapal KMMT Sea Dragon Tarawa. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan lebih dari 60 kotak kardus berisi sabu yang disimpan di lambung kapal. Kapal tersebut kemudian dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom memimpin langsung perhitungan barang bukti dan memastikan bahwa ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Selain barang bukti, petugas juga menangkap 6 orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini. 2 diantaranya merupakan warga negara Thailand, sementara 4 lainnya merupakan warga negara Indonesia. Pemirsa, penyelundupan 2 ton sabu asal Thailand digagalkan tim gabungan di Kepulauan Riau. Petugas menangkap 6 tersangka meliputi 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Kapal yang diduga target menghentikan mesinnya. Berdapat.
Petugas gabungan pemberantasan narkoba yang terdiri atas BNN RI, TNI, Bea Cukai, dan Polri menggagalkan penyelundupan 2 ton sabu menggunakan kapal motor Sea Dragon Tarawa dari Thailand ke perairan Kepulauan Riau. Tim gabungan menghentikan kapal motor Sea Dragon Tarawa di tengah laut karena diduga sebagai target operasi. Saat menggeledah kapal ini, petugas pun menemukan barang bukti narkoba senilai hampir 2 ton di area mesin kapal dan kompartemen depan. Ayo, ke depan. Dalam pengungkapan kasus ini, 6 tersangka ditangkap terdiri atas 4 WNI serta 2 warga negara Thailand. Para tersangka terancam maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Hati-hati. Izin Komandan, ini TSK kita pindahkan ke kapal BC. Operasi tim gabungan ini menyelamatkan 8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah. Kapal berhasil kita kuasai. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 3.599 orang preman di wilayah Jakarta. Mereka terlibat berbagai aksi kriminal dan premanisme. (3.599) orang diamankan Polda Metro Jaya selama 15 hari operasi Brantas Jaya. Mereka diamankan lantaran terlibat berbagai aksi premanisme di wilayah Jakarta. Dari seluruh preman yang ditangkap, beberapa di antaranya dibina dan ratusan lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam operasi Brantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya total menangani 251 kasus. Terkait aksi premanisme berkedok ormas, Polda Metro Jaya mengamankan 56 orang. Dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector, dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Polda Metro Jaya berkomitmen menindak seluruh aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca diamankan dalam operasi Brantas Jaya, para preman yang berkedok ormas penjaga lahan parkir di RSUD Tangerang Selatan disebut mengantongi 7 miliar rupiah selama 7 tahun. Estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam 1 hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam 1 hari, apabila kita akumulasi selama 1 tahun, ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan ormas yang mengganggu ketertiban imbas kasus Ormas Grip Jaya yang sempat menduduki lahan milik BMKG di Tangerang Selatan. Selain itu, Puan meminta pemerintah untuk mengevaluasi ormas yang berbau premanisme. Puan meminta pemerintah untuk menindak tegas ormas yang bertindak premanisme. Puan menambahkan agar pemerintah dan penegak hukum jangan sampai kalah dengan ormas yang bertindak premanisme tersebut. Bagaimana mungkin Ibu melihat ormas ini? Apakah mungkin RUU ormas didorong gitu? Terus yang kedua soal usulan RUU ASN kan 70 tahun. Nah, ini pandangan dari DPR RI seperti apa gitu?
Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme, yaitu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi. Polisi menangkap terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku diduga otak dan pelaku penganiayaan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan. Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya seorang jaksa dan satu staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan satu staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario, dua naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Nggak tolong. Mau main dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kalau dia ngejar, aku ambil ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini, petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Istana mengklaim Presiden memerintahkan TNI Polri untuk mengamankan kerja jaksa dan kantor kejaksaan. Pembagian tugas dan fungsinya diatur secara spesifik dalam Perpres nomor 66 tahun 2025. Perpres nomor 66 tahun 2025 yang dikeluarkan minggu lalu itu merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap jaksa. Ya. Jaksa dalam menjalankan tugasnya terutama dalam membongkar kasus-kasus yang besar, kasus kejahatan besar atau kasus korupsi yang besar, tentu menghadapi berbagai macam hal termasuk mara bahaya yang mengintai mereka. Dan dalam hal ini negara memberikan perlindungan terhadap jaksa. Ada dua institusi yang diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa dan kejaksaan. Untuk perlindungan pribadi, keluarga, rumah, anak-anak para jaksa yang kemungkinan merasa terancam mara bahaya itu diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk institusi kejaksaan, kantor kejaksaannya kemudian mendampingi jaksa-jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan itu diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Jadi dua institusi ini ya, TNI dan Polri, diminta oleh Presiden untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap jaksa dan kejaksaan. Sebelumnya Kejaksaan Agung menegaskan perlindungan terhadap jaksa sangat penting untuk mendukung kinerja optimal dari para jaksa yang bertugas.
Alat negara digunakan melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja. Harli mengatakan Perpres ini memberikan wewenang pemerintah menggunakan alat negara untuk melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Wah, kami bersyukur ya, berterima kasih kepada negara ya melalui Bapak Presiden dan pemerintah. Kenapa? Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat jaksa ya dalam menjalankan tugas fungsinya. Tentu Perpres ini sebagai regulasi yang menegaskan bahwa pentingnya bagaimana upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jaksa dalam menjalankan tugas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan yang meminta Budi Ari tak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Tenang ya Pak ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Ari tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Ari untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Ari tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut terima komisi 50% dalam praktik website judi online. Namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkomdigi. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkomdigi yang saat itu dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum
dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budiari pernah diperiksa Barreskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budiari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdiji sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan.